Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal kalami kalamullahi azza wa jal wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Para pemirsa dan peserta dari program pembelajaran bahasa Arab baik ikhwan maupun akhwat rahimani wa rahimakumullah dimanapun berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan nikmat dan kasih sayangnya dan menjaga kesehatan kita semuanya. Meneruskan dari pembahasan sebelumnya, dan ini adalah pertemuan kita yang ke-14 dari mempelajari kaidah-kaidah seputar tentang ilmu bahasa Arab. Dan sekarang kita telah masuk dalam pembahasan satu cabang ilmu yang disebut dengan ilmu i'rab. Ilmu dalam mengi'rab sebuah kata dalam bahasa Arab. Ya. Satu pembahasan yang sangat penting sekali, dan ini adalah inti dari kita mempelajari lughah al-Arabiyah. Para ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan kita yang kemarin, kita telah menyelesaikan tentang satu bentuk i'rab pada isim, yaitu i'rab yang marfu'. Telah kita bahas apa saja i'rab isim yang selalu marfu'. Dan itu ada dalam 6 keadaan i'rab. Ya. Yang pertama adalah mubtada, kemudian yang kedua adalah khobar, dan yang ketiga adalah isim kana, ya. Kemudian yang keempat adalah khobar inna, lalu yang kelima adalah fa'il, dan yang keenam adalah naibul fa'il. Sudah kita jelaskan secara terperinci masing-masing dari keenam isim yang selalu i'rabnya marfu' tersebut. Ketika kita membaca sebuah kalimat dalam berbahasa Arab, kemudian isim tersebut bacaannya rafa, bacaannya marfu', ya, entah marfu'nya dengan dhammah kalau dia adalah isim mufrad, atau marfu'nya dengan alif kalau dia adalah isim mutsanna, atau marfu'nya dengan waw kalau dia adalah jamak mudzakkar salim, dan yang lainnya. Setiap isim yang marfu' maka tidak akan keluar dari 6 pembahasan tadi. Mungkin dia adalah sebagai mubtada, mungkin dia sebagai khobar, ya, atau dia adalah sebagai fa'il, atau dia adalah sebagai naibul fa'il. Kemudian akan kita teruskan dan akan kita lanjutkan bagian i'rab yang kedua, yaitu isim-isim yang i'rabnya selalu mansub. Ya, i'rab isim yang selalu
dibaca dan i'rab mansub, atau yang sering diistilahkan dengan istilah al-mansubat, isim-isim yang i'rabnya selalu mansub. Baiklah para ikhwan dan para akhwat rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan kita yang ke-14 kita akan membahas satu masalah, yaitu al-mansubat dalam kitab panduan kita di halaman 88. Materi yang kita bahas dalam pertemuan ini adalah al-mansubat. Al-mansubat artinya adalah isim-isim yang i'rabnya mansub. Apa saja i'rab-i'rab yang i'rabnya isim yang selalu dibaca nasab. Ya, dalam pertemuan ini akan kita bahas 5 macam. Ya, 5 macam jenis isim yang selalu mansub. 5 macam itu disebut dengan istilah al-mafa'il. Al-mafa'il. Al-mafa'il itu artinya adalah maf'ul. Beberapa maf'ul, karena maf'ul dalam bahasa Arab itu banyak, jumlahnya ada 5. Apa saja kelima maf'ul tersebut? Pertama adalah maf'ul bih, yang kedua adalah maf'ul mutlaq, yang ketiga maf'ul li ajlih, yang keempat maf'ul ma'ah, dan yang kelima maf'ul fih. Jadi jumlahnya ada 5 maf'ul. Ya, dalam bahasa Arab ada 5 jenis maf'ul. Yang selanjutnya 5 maf'ul ini disebut dengan istilah al-mafa'il. Maf'ul. Semua mafa'il, semua maf'ul i'rabnya adalah mansub. Semuanya mansub. Ya, maf'ul bih, maf'ul mutlaq, ya, maf'ul ajlih, maf'ul ma'ah, dan maf'ul fi, semuanya mansub. Nah, kita harus bisa bedakan dari masing-masing maf'ul tersebut. Ya, kita akan pelajari, ya, dan kita akan dapatkan perbedaan antara satu jenis maf'ul dengan maf'ul yang lain meskipun sama-sama i'rabnya adalah mansub. Ya. Oleh karenanya dalam target kita dalam materi ini kita harus mengetahui tentang perbedaan al-mafa'il tersebut. Perbedaan dari maf'ul yang jumlahnya 5. Kemudian kita bisa mengi'rab masing-masingnya dan membuat kalimat yang mudah, ya, contoh yang mudah, dan kita bisa mengi'rabnya, ya, insyaallah taala. Baik, kita masuk kepada pembahasan dari pertemuan kita yang ke-14. Sebagaimana tadi kita sebutkan bahwa al-mafa'il, al-maf'ul itu jumlahnya ada 5 macam. Kita akan bahas secara terperinci satu persatu dari 5 macam maf'ul tersebut. Kita mulai yang pertama adalah al-maf'ul bihi. Al-maf'ul bih. Apa pengertian dan definisi dari al-maf'ul bih? Disebutkan dalam kitab panduan kita di halaman 88 bahwa al-maf'ul bih adalah isim yang dikenai perbuatan oleh suatu fi'il muta'addi. Ya, isim maf'ul bih adalah isim, ya. Dia bukan fi'il, bukan huruf, tetapi dia adalah isim. Isim ini dikenai perbuatan, ya. Dikenai perbuatan oleh suatu fi'il muta'addi. Suatu fi'il muta'addi. Pada pembahasan yang lalu kita telah membahas bahwa fi'il, kata kerja, ya, kata kerja itu dibedakan menjadi 2 kelompok. Pertama adalah fi'il yang lazim, ya. Yang kedua adalah fi'il yang muta'addi. Fi'il yang lazim adalah fi'il yang tidak butuh kepada objek. Sedangkan fi'il yang muta'addi adalah fi'il yang butuh kepada objek, ya. Lah, objek itulah yang dalam bahasa Arab dinamakan sebagai al-maf'ul bih. Ya, sebagai al-maf'ul bih. Oleh karenanya al-maf'ul bih adalah isim yang dikenai perbuatan, isim yang dikenai oleh pekerjaannya, ya, fi'il, suatu perbuatan mengenai, ya, benda atau mengenai sesuatu, maka itulah yang disebut dengan al-maf'ul bih. Ya, gampangnya al-maf'ul bih itu adalah objek kalimat. Adalah objek kalimat. Apa contohnya kalau kita mengatakan misalkan dalam kitab kita sebutkan 2 contoh.
Yang pertama, kita mengatakan yatlubul aqilu al-ilma. Perhatikan contoh ini. Ya, yatlubu al-aqil al-ilma. Artinya orang yang berakal, ya, orang yang berakal yatlub, ya, menuntut, mencari al-ilma, ilmu. Perhatikan kalimat ini. Orang yang berakal mencari, menuntut ilmu. Dalam contoh ini ada objek kalimat. Yaitu apa? Yaitu kata al-ilmu. Kata al-ilma. Dia adalah objek karena dia adalah sesuatu yang dikenai perbuatan mencari. Ya, dia adalah sesuatu yang dikenai oleh perbuatan mencari. Dia adalah sesuatu yang dicari. Ya. Oleh karenanya di sini al-ilma itulah yang dalam bahasa Arab disebut sebagai al-maf'ul bih. Ya, sebagai al-maf'ul bih. Kalau kita i'rab al-ilma, kita katakan i'rabnya adalah maf'ulun bihi, ya, kemudian mansub. Ya, karena al-mafa'il semua maf'ul itu hukumnya adalah mansub. Ya, kita katakan mansubun. I'rabnya adalah nasab. Apa tanda nasabnya? Bil fathati. Ya, tanda nasabnya kata al-ilma adalah dengan fathah karena al-ilm adalah isim mufrad. Ya. Taib. Dalam contoh ini al-aqil itulah subjek atau yang kita sebut sebagai fa'il, dan fa'il adalah marfu', kemudian al-ilm adalah objek, dan ya, dan objek adalah maf'ul bih, dan maf'ul bih adalah mansub. Dalam contoh yang kedua, Muhammadun yaqra'ul Qur'an. Muhammadun yaqra'u al-Qur'ana. Artinya adalah Muhammad sedang membaca Al-Qur'an. Kalau kita tanya dalam contoh yang kedua ini, apa yang dibaca oleh Muhammad? Apa yang dibaca oleh Muhammad? Jawabannya adalah Al-Qur'an. Maka Al-Qur'an adalah lafaz yang menjadi objek, sesuatu yang dikenai perbuatan membaca. Ya, karena yang dibaca adalah Al-Qur'an. Maka itulah yang dalam bahasa Arab disebut sebagai al-maf'ul bih. Ya, sehingga kalau kita i'rab Al-Qur'ana maf'ulun bihi mansub. Ya, mansub, dan tanda nasabnya adalah bil fathah. Ya, demikianlah para ikhwan. Jadi maf'ul bih adalah lafaz yang merupakan objek kalimat. Kalau kita mengatakan saya memukul tembok, maka tembok itulah maf'ul bih. Ya, kalau saya mengatakan saya menulis surat, misalkan, ya, katabtu ar-risalata, saya menulis surat, maka surat itulah objek. Ya, baik. Kalau saya mengatakan saya membeli buku, buku adalah objek. Itulah yang disebut sebagai al-maf'ul bih. Dan semua maf'ul bih hukumnya harus mansub. Ya, adalah hukumnya mansub, dan tanda nasabnya disesuaikan dengan kalimatnya. Ya, bisa jadi kalau kalimatnya mufrad maka dengan fathah. Taib. Apa saja yang bisa dijadikan sebagai maf'ul bih? Semua lafaz. Ya, semua lafaz bisa dijadikan sebagai maf'ul bih. Baik dia adalah isim mufrad, isim mutsanna, isim jama', ya, jama' mudzakkar salim, jama' muannats salim, semua lafaz. Ya, bisa dijadikan sebagai maf'ul bih. Isim mudzakkar, isim muannas, ya, semuanya bisa dijadikan sebagai objek atau sebagai al-maf'ul bih. Kemudian pola penyusunan. Bagaimana kalau kita ingin menyusun sebuah kalimat yang terdapat padanya al-maf'ul bih? Maka pola susunan dasar, ya, adalah pertama fiilnya kita letakkan di awal. Ya, fiil letaknya di awal. Kemudian setelah fiil adalah fa'il atau pelaku. Kemudian baru yang urutan ketiga itulah al-maf'ul bih. Ini pola susunan dasar dalam sebuah kalimat, ya, dalam jumlah fi'liyah. Dalam jumlah fi'liyah adalah pertama fi'il, kata kerja, baik fi'il madhi atau fi'il mudhari, ya. Kita mengatakan misalkan ishtara, ya, Muhammadun al-kitaba. Ya, ishtara fi'il madhi, ya, jadi ada kata kerjanya. Kemudian setelahnya adalah fa'il atau subjek, dan fa'il hukumnya adalah marfu. Kita katakan ishtara Muhammadun.
Ishtara Zaidun. Ya, marfu sebagai fa'il. Kemudian baru yang ketiga adalah al-maf'ul bih, adalah objek. Dan al-maf'ul bih hukumnya adalah mansub. Kita mengatakan ishtara Muhammadun al-kitaba. Ya. Qara'a Muhammadun al-Qur'ana. Jadi pola susunan adalah fi'il, kata kerja di awal, kemudian yang kedua adalah fa'ilnya, ya, subjeknya di tengah, kemudian yang ketiga adalah al-maf'ul bih atau objek. Kalau ada yang bertanya, bolehkah yang di awal itu bukan fi'il atau kata kerjanya di tengah? Boleh. Ya. Boleh kata kerjanya di tengah. Kita mengatakan misalkan dalam contoh yang kedua tadi, Muhammadun yaqra'u al-Qur'an. Ini secara susunan tidak masalah. Ya. Muhammad yang asalnya dia adalah sebagai subjek, kita letakkan di awal. Ya. Muhammadun, kemudian fi'ilnya. Ya. Kemudian baru objeknya. Ya. Itu boleh secara susunan. Hanya bedanya adalah kalau fi'il kita awalkan, maka jumlahnya membentuk jumlah fi'liyah. Kalau isim yang kita awalkan, maka susunannya membentuk jumlah ismiyah. Meskipun makna sama saja. Ya, makna sama saja. Baik. Kita kembali kepada pola susunan. Pola susunan dalam jumlah fi'liyah adalah fi'il, kemudian fa'il, pelaku, kemudian objek atau al-maf'ul bih. Baik, susunan ini adalah susunan dasar yang terkadang ada sebuah pola susunan yang berbeda dengan susunan dasar, dan itu boleh dalam bahasa Arab. Ya, satu contoh misalkan al-maf'ul bih yang asalnya letaknya di belakang, ya, boleh terkadang dikedepankan di awal kalimat. Dan itu sesuatu yang lazim, sesuatu yang banyak dilafadzkan dalam lafaz-lafaz bahasa Arab. Ya, al-maf'ul bih yang asalnya letaknya di akhir, kemudian diawalkan di depan, dan itu boleh. Ya, apa contohnya? Kita sebutkan di sini. Ya, terkadang maf'ul bih letaknya di awal. Contohnya misalkan fariqan kadzabtum. Ya, sekelompok kalian dustakan. Ya, bahkan ini adalah salah satu ayat dari antara ayat Allah. Ya, fariqan kadzabtum. Di sini fariqan. Kenapa dibaca nasab? Padahal dia di awal kalimat. Ya. Fariqan dibaca mansub padahal dia di awal. Kenapa tidak dibaca rafa? Ya. Kita jawab bahwa fariqan di sini i'rabnya adalah sebagai al-maf'ul bih. Ya, sebagai al-maf'ul bih yang asalnya letaknya di akhir. Ya, kalimat ini asalnya kalau kita buat susunan pola dasar adalah kadzabtum fariqan. Fi'il, kemudian fa'il, kemudian maf'ul bih. Hanya saja dalam sebuah kalimat terkadang, dan itu boleh-boleh saja, maf'ul bihnya dikedepankan. Ya, dan itu tidak masalah. Dan tetap di-i'rab sebagai al-maf'ul bih. Makanya tidak semua isim yang berada di depan pasti mubtada. Dilihat, makanya kita kalau lihat definisi dari mubtada adalah isim yang rafa. Isim yang bacaannya marfu, bukan yang mansub, bukan yang majrur. Ya, kemudian berada di awal. Kalau seperti ini fariqan mansub, ya, maka tidak kita katakan sebagai al-mubtada. Ya, kita katakan dia adalah sebagai maf'ulun bih karena dia adalah objek, ya, adalah objek kalimat, maka maf'ulun bih mansub bil fathah. Yang kedua adalah ya, contoh iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, salah satu ayat dalam surat Al-Fatihah. Ya, di sini iyyaka adalah objek kalimat, hanya kepadamu na'budu kami beribadah. Ya, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Di sini iyyaka, ya, adalah sebagai objek kalimat. Sebagai objek kalimat yang dikedepankan saja letaknya. Asalnya adalah di akhir. Ya. Kemudian iyyaka adalah diantara lafaz-lafaz dhamir, dan dhamir hukumnya adalah mabni, dan sudah kita sampaikan bahwa cara melafadzkan i'rab untuk isim-isim yang mabni adalah dengan kita mengatakan fi mahalli nasbin. Tidak lagi kita mengatakan mansubun, tetapi fi mahalli nasbin. Berbeda kalau kita mengi'rab isim-isim yang mu'rab seperti kata fariqan. Ini mu'rab, maka
kita katakan mansubun bil fathah. Tetapi kalau mabni seperti dhamir, ya isim isyarah, isim mausul, maka kita mengatakan fi mahalli nasbin. Ini pembahasan yang pertama dari maf'ul atau 5 macam maf'ul. Yang pertama adalah al-maf'ul bih. Yang kedua, para ikhwan dan para akhwat rahimani wa rahimakumullah, di antara macam-macam maf'ul yang kedua adalah al-maf'ul al-mutlaq. Al-maf'ul al-mutlaq. Apa definisi dari al-maf'ul mutlaq? Disebutkan dalam kitab panduan kita di halaman 89. Al-maf'ul mutlaq adalah masdar atau sinonimnya. Apa makna masdar? Ya. Masdar, para ikhwan dan para akhwat, ya, dia adalah kata dasar. Ya, kata dasar, ya, dalam sebuah isim. Masdar adalah masuk dalam kategori isim. Ya. Masdar itu adalah lafadz yang muncul dalam sebuah tasrif di urutan yang ketiga. Dalam urutan tasrif, ya, pertama adalah yang disebutkan fi'il madhi. Yang kemudian yang kedua adalah fi'il mudhari, dan urutan yang ketiga itulah lafadz masdar. Setiap fi'il itu pasti ada masdarnya. Ya, setiap fi'il ya pasti ada masdarnya. Ya, karena susunannya adalah fi'il madhi, fi'il mudhari, kemudian masdar. Ya. Taib. Bagi yang ingin mengetahui tentang beberapa contoh masdar, kita telah menyebutkan di dalam buku ini. Lihat di bagian akhir dari kitab ini, ya, kita telah mencantumkan di sana ada kamus ringan. Kamus ringan, kita katakan ringan karena contoh-contoh yang kita sebutkan tidak terlalu banyak, ya, sekedar untuk pengetahuan dasar saja. Ya, kita di sana disebutkan dalam kamus ringan itu adalah fiil, ya. Fiil pertama adalah fiil madhi. Kemudian setelahnya adalah fiil mudhari, kemudian setelahnya adalah masdarnya. Misalkan kita mengatakan misalkan fiil daraba, ya, fiil daraba, ya, telah memukul. Daraba, ya, fiil madhi. Kemudian setelahnya akan kita sebutkan fiil mudhari'nya, yadribu, ya. Kemudian setelahnya kita sebutkan masdarnya, darban. Daraba, yadribu, darban. Darban itulah masdar. Ya, darban itulah masdar. Dalam contoh fiil yang lain misalkan fiil jalasa, ya, duduk. Jalasa, fiil mudhari'nya adalah yajlisu, kemudian masdarnya adalah julusan. Ya, julusan, ya. Kataba, yaktubu, katban atau kitaban. Ya, itulah masdar. Jadi untuk mengetahui beberapa contoh-contoh masdar, silahkan dilihat di bagian akhir dari kitab ini. Dalam pembahasan kamus ringan di sana akan kita sebutkan masdar dari fiil, ya, masdar dari fiil. Ketahuilah bahwa setiap fiil pasti ada masdarnya. Setiap fiil adalah pasti ada masdarnya. Taib. Lah, maf'ul mutlak adalah masdar tadi atau sinonimnya yang dimunculkan bersamaan dengan fiilnya. Dimunculkan bersamaan dengan lafadz fiilnya. Sehingga maf'ul mutlak itu adalah kalau ada fiil, entah fiil madhi atau fiil mudhari atau fiil amr, kemudian setelahnya kok ada lafadz masdarnya. Ya, setelah fiil tersebut ada masdarnya. Maka masdarnya inilah yang kita sebut dengan istilah al-maf'ul al-mutlaq. Ya, al-maf'ul al-mutlaq. Apa contohnya? Misalkan, ya, contoh sebelum kita masuk dalam pembahasan, kita mengatakan fi'il doroba. Ya, fi'il doroba artinya memukul. Ya, memukul harus ada yang dipukul. Misalkan saya mengatakan darabtu al-walada. Saya memukul seorang anak. Ya, darabtu al-walad. Saya memukul seorang anak. Ya, kemudian setelahnya kita sebutkan masdar dari daraba. Apa? Dorban, sehingga lafaznya menjadi darabtu al-walada dorban. Ya. Kalimat darabtu al-walada dorban, maka kata dorban itulah maf'ul mutlaq. Itulah maf'ul mutlaq. Kenapa? Karena dia adalah masdar
yang disebutkan bersama fiilnya daraba. Ya, bersama fiilnya yaitu daraba. Nah, dalam contoh yang lain misalkan saya mengatakan hafidtu, ya, hafidtu ad-darsa hifdhan. Misalkan ya, hafidtu, saya menghafalkan, ad-darsa, pelajaran, hifdhan. Hifdhan adalah masdar dari hafidha. Ya, masdar disebutkan bersama fiilnya, maka itulah yang disebut sebagai al-maf'ul mutlaq. Nah, kemudian para ikhwan, apa fungsi, ya, apa fungsi dari menyebutkan maf'ul mutlaq? Kalau maf'ul bih tadi, fungsinya adalah untuk menyebutkan objeknya, ya, untuk menyebutkan objek kalimat. Kalau maf'ul mutlaq itu fungsinya, ya, tujuannya adalah minimalnya dua, ya, minimalnya dua. Apa? Yang pertama adalah untuk penguat. Fungsinya adalah untuk menekan makna sehingga artinya itu lebih kuat. Ya, dalam bahasa Arab penekanan kalimat ada beberapa metode. Ya, untuk menekan sebuah kalimat supaya bermakna sungguh-sungguh, ya, misalkan, maka ada beberapa cara. Ya, di antara salah satunya adalah dengan kita menyebutkan masdarnya fiil tersebut, yang kemudian masdar tersebut kita sebut sebagai al-maf'ul mutlaq. Ya. Ini fungsi yang pertama. Fungsi yang kedua adalah untuk menerangkan bilangan dari fiil. Ya. Fiil tersebut terjadi berapa kali? Ya. Apakah sekali? Apakah dua kali? Apakah tiga kali? Apakah, ya, berapa kali? Maka itu ditunjukkan oleh maf'ul mutlaq. Ya, kita akan sebutkan. Pertama, contoh maf'ul mutlaq yang fungsinya sebagai penguat makna, untuk penguatan makna, penguatan arti, ya, sehingga maknanya lebih ditekan, ya, ditekan lagi. Contohnya misalkan kalau kita mengatakan hafidtu darsa hifdhan, ya, itu di situ hafidtu darsa hifdhan artinya saya benar-benar menghafalkan pelajaran. Ya. Aku benar-benar, ya, menghafalkan pelajaran dengan sebenarnya. Ada penekanan arti. Berbeda kalau kita hanya mengatakan hafidtu ad-darsa, titik. Saya menghafal pelajaran. Kalimat sempurna, ya, kalimat telah terpenuhi, ya, hanya saja kurang ada penekanan makna. Tapi kalau kita tambahkan masdarnya, kita mengatakan hafidtu ad-darsa hifdhan, maka akan ada penekanan makna. Ya, baik. Dalam contoh yang kedua, kita mengatakan, ya, kita ambil salah satu ayat Allah Subhanahu wa taala, wa kallamallahu Musa takliman. Lihat di situ, lafaz takliman adalah bentuk masdar dari fi'il kallama. Kalau kita lihat dalam tasrif, ya, kallama fi'il mudhari'nya adalah yukallimu. Kallama yukallimu, masdarnya adalah takliman. Ya. Kalau kita sebutkan masdarnya bersama fi'ilnya, maka akan menjadi maf'ul al-mutlaq. Di sini kallamallahu Musa takliman. Ya. Apa maknanya? Maknanya adalah dan sungguh Allah Subhanahu wa taala benar-benar berbicara kepada Musa. Jadi seakan-akan Allah Subhanahu wa taala ingin menekankan maknanya bahwa Allah benar-benar sungguh berbicara langsung kepada Musa. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan lafaz al-maf'ul mutlaq, takliman. Ya, meskipun seandainya kalimatnya berhenti pada kalimat wa kallamallahu Musa dan Allah berbicara kepada Musa, titik, kalimat sempurna. Ya, kalimat sempurna. Tetapi kurang ada penekanan arti, ya, kurang ada penekanan arti. Makanya dalam ayat tersebut ditambahkanlah al-maf'ul mutlaq, wa kallamallahu Musa takliman, dan benar-benar sungguh Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada Musa. Oleh karena maf'ul mutlaq ini sangat perlu dalam tempat-tempat yang butuh kepada penekanan, ya, seperti dalam ayat ini.
Karena ada sebagian orang, ya, ada sebagian kalangan yang mengingkari bahwa Allah berbicara kepada Musa dengan mengatakan Allah tidak boleh disifati dengan sifat kalam, dengan sifat berbicara. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala jika disifati dengan sifat kalam, sifat berbicara, ya, maka berarti Allah disamakan dengan makhluknya. Ya, dan beberapa alasan-alasan yang lain dari orang-orang yang mengingkari sifat tersebut. Ya. Padahal Allah mengatakan wa kallamallahu Musa takliman, benar-benar Allah berbicara kepada Musa dengan sebenarnya menggunakan maf'ul mutlaq. Ya, tetapi masih saja ada orang-orang yang mengingkari hal tersebut. Baik. Dalam dua contoh tadi, kata hifdhan itulah yang disebut dalam al-maf'ul mutlaq. Dan al-maf'ul mutlaq i'rabnya adalah mansub dan tanda nasabnya adalah dengan al-fathah bil fathati. Ya, demikian pula lafaz takliman dalam contoh yang kedua, takliman maf'ulun mutlaq mansub bil fathah. Nah, kemudian yang kedua di antara fungsi dari al-maf'ul mutlaq adalah untuk menerangkan bilangan berapa kali terjadinya perbuatan. Itu bisa diketahui dari al-maf'ul mutlaq. Kita bisa mendapatkan berapa jumlah perbuatan dengan kita melafadzkan maf'ul mutlaqnya. Ya, contohnya misalkan kita mengatakan darabtu al-kasula thalatha darabat. Saya memukul al-kasul, orang yang malas, si pemalas. Ya, berapa kali saya pukul? Thalatha darabat. Thalatha darabatin, 3 kali pukulan. Saya memukulnya 3 kali pukulan. Ya. Kalimat thalatha darabat itulah yang disebut sebagai al-maf'ul mutlaq. Ya, itu juga disebut sebagai al-maf'ul mutlaq yang tujuannya adalah untuk menerangkan jumlah bilangan. Berapa kali saya memukul? Ya, salah darabat 3 kali. Boleh kita mengatakan darabtul kathula 10 darabat, 10 kali. Ya, atau khamsa darabat, 5 kali atau berapa terserah kita. Ya, yang jelas bahwa di antara fungsi maf'ul mutlaq menerangkan bilangan perbuatannya, berapa kali terjadi. Ya. Nah, dalam contoh tersebut lafaz thalath itulah yang kita sebut sebagai al-maf'ul mutlaq, dan al-maf'ul mutlaq adalah hukumnya mansub, ya, tanda nasabnya dengan fathah. Nah, inilah perbedaan para ikhwan antara al-maf'ul bih dan al-maf'ul mutlaq. Ya, al-maf'ul bih adalah objek kalimat, al-maf'ul mutlaq adalah kata keterangan yang fungsinya akan menguatkan makna dan atau menerangkan bilangan atau jumlah perbuatan dari fiil. Selanjutnya adalah yang ketiga dari macam-macam al-mafa'il, maf'ul. Yang ketiga, dalam bahasa Arab ada yang disebut dengan istilah al-maf'ul li ajlihi. Al-maf'ul li ajlihi. Ini adalah jenis maf'ul yang ketiga. Apa definisi dari al-maf'ul li ajlihi? Kita lihat pada halaman 90 disebutkan bahwa al-maf'ul li ajlihi adalah isim yang nasab, ya. Karena semua maf'ul adalah nasab. Kemudian dimunculkan, fungsinya adalah untuk menerangkan sebab terjadinya fi'il. Sebab terjadinya perbuatan. Kalau kita ingin melafadzkan sebuah kalimat, ya, kita ingin melafadzkan sebuah kalimat, kemudian dalam kalimat tersebut kita ingin memunculkan tujuan sebab terjadinya sebuah perbuatan, maka ketika itulah kita memunculkan yang namanya al-maf'ul li ajlihi. Ya, al-maf'ul li ajlihi. Kemudian al-maf'ul li ajlihi biasanya diambil dari lafaz masdar, ya. Maf'ul li ajlihi diambil dari lafaz masdar sebagaimana tadi al-maf'ul mutlaq itu juga diambil dari lafaz masdar. Makanya mengetahui masdar sebuah fi'il itu penting. Ya, kita lihat fi'il ini apa masdarnya. Kita cari, bisa dicari dalam kamus ringan kita atau kamus-kamus yang ada, ya, kamus-kamus yang berat yang banyak di sana mufradat, ya. Bisa dilihat setiap fi'il pasti ada masdarnya, ya. Nah, jadi maf'ul li ajlihi juga diambil dari lafaz masdar. Apa contoh al-maf'ul li ajlihi? Ya, kita buat beberapa contoh. Yang pertama, ada contoh di sini, ya,
Misalkan ji'tu ikraman lakum. Ji'tu ikraman lakum. Apa artinya? Ji'tu, saya datang. Ya, dari fi'il ja'a, ya, yang bersambung dengan dhamir ana, ya, dhamir mutakallim menjadi ji'tu. Saya datang. Apa tujuan saya datang? Ya. Tujuannya adalah ikraman lakum, karena untuk memuliakan kalian. Oleh karena dalam menerjemahkan maf'ul li ajli biasanya diberi imbuhan kata karena atau sebab, ya, karena memang maf'ul li ajli tujuan dimunculkan adalah untuk menerangkan sebuah sebab terjadinya perbuatan. Kenapa ada perbuatan ini? Apa sebabnya? Ya. Kenapa saya datang? Sebabnya adalah karena ikraman, untuk memuliakan. Ya, ikraman masdar dari akrama yukrimu ikraman. Ikraman lakum, untuk memuliakan kalian. Ikraman itulah, ya, yang dalam bahasa Arab disebut sebagai al-maf'ul li ajlih. Dan maf'ul li ajlih hukumnya mansub, tanda nasabnya adalah dengan al-fathah. Taib. Kita lihat contoh yang kedua. Contoh yang kedua kita mengambil salah satu dari ayat Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wala taqtulu auladakum." Ya. Janganlah kalian membunuh anak-anak kalian. Ya, Allah melarang, ya, kita membunuh anak-anak kita. Wala taqtulu auladakum. Janganlah kalian membunuh anak-anak kalian. Apa sebabnya? Apa yang mendorong kalian membunuh? Khasyata imlak. Ya, karena hanya kalian takut dengan kemiskinan. Ya, karena kalian takut miskin, takut fakir, ya, sedangkan anaknya banyak, kemudian anaknya dibunuh. Ini dilarang. Ya, hukumnya tidak boleh. Wala taqtulu auladakum. Janganlah kalian membunuh anak-anak kalian. Apa sebabnya? Khasyata imlak, karena takut kemiskinan. Lihat di sini kata khasyah. Ya, itulah lafaz yang menerangkan sebab. Yang menerangkan sebab terjadinya perbuatan, ya, membunuh. Oleh karenanya khasyata inilah yang dalam bahasa Arab dinamakan dengan al-maf'ul li ajlih. Ya, maf'ul li ajlihi dan maf'ul li ajlih hukum i'rabnya adalah mansub. Hingga kita katakan khasyata maf'ulun li ajlih mansubun bil fathah, dan tanda nasabnya adalah dengan fathah. Dari sini kita tahu bahwa maf'ul li ajlih dia adalah lafaz yang sifatnya pelengkap saja. Ya, lafaz yang sifatnya pelengkap. Oleh karenanya al-maf'ul li ajlih maupun yang sebelumnya maf'ul jadi maf'ul mutlak itu sebenarnya dia lafaz pelengkap. Ya, kata keterangan. Sebuah kalimat itu bisa saja dia sempurna tanpa ada maf'ul li ajli, tanpa ada maf'ul mutlak. Ya. Kita boleh mengatakan jaa Muhammadun. Titik. Saya datang atau Muhammad datang. Ya. Kemudian berhenti. Kalimat sempurna. Ya. Janganlah kalian membunuh anak-anak kalian. Wala taqtulu auladakum. Titik. Misalkan kalimat sempurna. Ya, tetapi kita mendatangkan maf'ul ajli karena suatu sebab. Kita mendatangkan maf'ul mutlak karena ada satu tujuan. Ya. Jadi intinya adalah maf'ul ajli dan maf'ul mutlak kata keterangan yang ditambahkan dalam sebuah kalimat untuk melengkapi, ya, untuk melengkapi sebuah kalimat supaya sempurna. Nah, kemudian para ikhwan dan para akhwat, yang keempat dari macam-macam al-mafail yang jumlahnya ada 5. Yang keempat adalah yang disebut dengan al-maf'ul ma'ah. Al-maf'ul ma'ahu. Ini adalah jenis maf'ul yang keempat. Apalagi perbedaan al-maf'ul ma'ah dengan maf'ul yang lain. Bisa dilihat di halaman 91 dari kitab panduan kita. Al-maf'ul ma'ah adalah isim yang nasab. Ya. Dan jatuh setelah huruf waw. Ini ciri-cirinya, ya. Ini perbedaannya antara satu maf'ul dengan maf'ul yang lain. Kalau maf'ul ma'ah maka harus jatuh setelah huruf waw. Tidak boleh huruf-huruf yang lain. Jatuh setelah huruf waw
kemudian yang menunjukkan arti bersama. Ini namanya al-maf'ul ma'. Oleh karenanya kenapa disebut dengan ma'ahu? Karena ma'a itu artinya bersama. Itu artinya bersama. Yaitu ya isim ini dibaca nasab kalau jatuh setelah huruf waw. Ya, setelah huruf waw. Yang huruf waw itu diartikan dengan arti bersama. Atau yang dalam bahasa Arab bersama itu artinya adalah ma'a. Bersama dalam bahasa Arab artinya adalah ma'a. Ya, huruf waw bisa diartikan dengan arti ma'a dalam sebagian contoh. Ya, maka apabila ada isim ya, jatuh setelah huruf waw dan waw itu maknanya adalah ma'a, maka yang setelahnya kita baca nasab sebagai al-maf'ul ma'ah. Apa contohnya? Contohnya kalau kita mengatakan yang pertama kita mengatakan sirtu wan nila. Apa artinya? Sirtu, aku berjalan. Ya, aku berjalan wa an-nila, bersama sungai Nil. Aku berjalan bersama sungai Nil. Apa maksudnya berjalan bersama sungai? Yang dimaksud adalah seorang berjalan menyusuri sungai Nil. Sepanjang perjalanannya dia akan selalu bersama dan berdekatan dengan sungai. Ya, itu yang dalam bahasa Arab disebut sebagai al-maf'ul ma'ah. Ya, saya berjalan bersama sungai. Ya, sirtu wan nila. Dalam sebagian contoh, ya, sirtu wal jabala. Saya berjalan bersama gunung. Apa artinya? Ya, seorang berjalan di sisi sebuah gunung. Sehingga kemanapun dia berjalan seakan gunung bersama dia. Ya. Dalam contoh tadi, sirtu wal jabala, al-jabala, itulah yang dalam bahasa Arab disebut sebagai al-maf'ul ma'ah. Dan al-maf'ul ma'ah hukumnya adalah dibaca nasab. Ya. Taib. Dalam contoh tadi, wan nila, an-nila mansub, ya, maf'ul ma'ah. Al-maf'ul ma'ahu mansubun bil fathah. Taib. Contoh yang kedua kita mengatakan ya istaiqattu wa taghridat tuyuri. Apa artinya? Istaiqattu, aku bangun tidur, aku terbangun, ya. Wa taghridat tuyur, bersamaan dengan kicauan burung. Bersamaan dengan kicauan at-tuyur, burung-burung. Ya, artinya adalah bangun sudah kesiangan, ya. Ya, di sini sebagai contoh saja. Di sini kalimat wa taghridat tuyur, taghrid, ya, adalah isim jatuh setelah huruf waw, yang waw ini bermakna ma'a. Ya, bermakna ma'a. Oleh karenanya dia di Arab sebagai al-maf'ul ma'a. Ya, jadi waw ini tidak boleh diartikan dan. Ya, tidak boleh diartikan dan, karena biasanya kan kita mengatakan waw artinya dan. Ya, beda. Nanti akan kita bahas kalau waw yang diartikan dan itu adalah waw yang bermakna huruf ataf. Huruf ataf, ya, akan kita bahas pada waktunya insyaallah, ya, dan itu adalah nanti dibahas dalam pertemuan yang terakhir. Ada pembahasan yaitu huruf ataf. Lah, waw yang bermakna dan adalah waw yang dia adalah huruf ataf. Ada waw yang dia adalah menunjukkan maf'ul ma'a adalah waw yang artinya ma'a, artinya bersama, dan itu ada dalam bahasa Arab. Makanya di antara tanda ya maf'ul ma'a adalah waw ini seandainya kita ganti dengan kata ma'a, kalimatnya benar. Contoh, dalam contoh yang pertama itu sirtu wan nila, seandainya waw kita ganti dengan ma'a, kita akan mengatakan sirtu ma'an nil, saya berjalan bersama sungai. Benar, ya. Dalam contoh yang kedua, istaiqattu wa taghridat tuyur, waw kita ganti dengan ma'a, istaiqattu ma'a taghrid at-tuyur, kalimatnya benar. Hanya saja kalau diganti dengan ma'a tidak ada namanya maf'ul ma'ah. Ya, karena maf'ul ma'ah harus jatuh setelah waw. Baik. Intinya kita mengenal yang ada yang namanya al-maf'ul ma'ah. Meskipun para ikhwan dan para akhwat, ya, berdasarkan pengalaman kami sangat sedikit sekali contoh yang disebutkan dari kitab-kitab para ulama, ya. Ketika kita membaca kitab-kitab para ulama atau membaca ayat atau membaca hadis, sangat sedikit sekali kita menjumpai contoh al-maf'ul ma'ah, ya. Tetapi
Yang penting bahwa al-maf'ul ma' ada dalam pembahasan bahasa Arab dan kita tahu ya apa itu al-maf'ul ma'. Baik. Tinggal tersisa satu masalah yang terakhir dari jenis-jenis al-mafa'il. Yang kelima adalah al-maf'ul fih. Ya, adalah al-maf'ul fih atau yang sering disebut dengan istilah ad-darfu atau doraf. Ya, atau doraf. Al-maf'ul fih atau doraf, ini maknanya sama. Apa makna dan definisi dari al-maf'ul fih? Al-maf'ul fih adalah isim yang nasab yang menerangkan waktu atau tempat terjadinya fi'il. Beberapa waktu yang lalu ketika kita membahas tentang definisi jumlah dan syibhul jumlah. Mudah-mudahan masih diingat tentang pembahasan tersebut. Ketika kita membahas istilah syibhul jumlah. Syibhul jumlah adalah susunan kata yang tersusun dari pertama dhorof yang bertemu dengan isim. Yang kedua adalah huruf jar yang bertemu dengan isim. Baik, yang pertama dari susunan syibhul jumlah adalah dhorof yang bertemu dengan isim. Kemudian pada waktu itu kita sampaikan dhorof itu artinya kata keterangan, mencakup dua. Karena kata keterangan itu ada dua. Ada kata keterangan tempat yang selanjutnya disebut dengan istilah dzarful makan, dan ada kata keterangan waktu yang disebut dengan dzaraf zaman. Ya, dzaraf zaman. Jadi inilah yang disebut dengan al-maf'ul fi. Al-maf'ul fi itulah dzaraf makan dan dzaraf zaman. Makanya di sini disebutkan adalah dalam definisinya ialah isim nasab yang menerangkan waktu. Ini berarti dzaraf zaman. Atau tempat, ini berarti dzaraf makan, ya. Jadi dzaraf ada dua, ada dzaraf makan menerangkan waktu dan dzaraf zaman menerangkan tempat ketika terjadinya fi'il. Dzaraf baik dzaraf makan maupun dzaraf zaman maka i'rabnya harus dibaca nasab, ya, dibaca nasab sebagai al-maf'ul fi. Kita lihat contohnya. Contoh yang pertama adalah ra'aitu tayra fauqa syajarah. Artinya saya melihat seekor burung. Di mana letak burung tersebut? Fauqa syajarah, di atas pohon. Ya. Lihat. Fauqa syajarah ini kata keterangan. Fauqa ini keterangan tempat. Ya, keterangan tempat. Oleh karenanya kita sebut fauqa itulah dzaraf makan. Ya. Karena dia menerangkan tempat di mana letaknya burung tersebut, di atas pohon. Maka fauqa adalah dzaraf makan. Ya. Oleh karenanya kita baca dengan bacaan nasab. Fauqa. Ya, fauqa kalau kita i'rab dia adalah al-maf'ul fi, ya, mansubun bil fathah. Baik. Dalam contoh yang kedua, waqafat talibu amamal mudarrisi. Artinya seorang murid itu berdiri, di mana berdiri? Amamal mudarris, di depan guru. Ya, di depan guru. Ya, amam itu adalah kata keterangan tempat, menunjukkan tempat di mana seorang murid itu berdiri. Ya. Maka amama itulah dzarful makan. Menunjukkan keterangan tempat, dan dzarful makan harus dibaca nasab. Ya, harus dibaca nasab, ya, sebagai al-maf'ul fi. Apabila dzaraf makan maupun dzaraf zaman kita gandengkan dengan isim, itulah yang membentuk yang namanya syibhul jumlah. Sehingga kalimat fauqa syajarah itulah syibhul jumlah. Kalimat amamal mudarris itulah syibhul jumlah. Tetapi lafadz fauqa saja, lafadz amam saja, ya, kata keterangan saja itu ada i'rabnya namanya sebagai al-maf'ul fi, dan al-maf'ul fi, ya, i'rabnya adalah mansub, ya, adalah dibaca mansub. Baik. Makanya dalam dua contoh tadi, lafadz fauqa, lafadz amam itu, ya, dibaca nasab sebagai al-maf'ul fi. Kemudian para ikhwan, ada beberapa lafadz, ya, yang
selalu di-i'rab sebagai al-maf'ul fih karena dia menerangkan tempat atau menerangkan waktu. Ya. Beberapa lafaz tersebut kita sebutkan di dalam kitab panduan di halaman 92. Kita sebutkan beberapa lafaz dari dzaraf zaman dan beberapa lafaz dari dzaraf makan, kata keterangan waktu dan kata keterangan tempat. Ini bisa kita hafalkan. Kalau kita menjumpai lafaz-lafaz ini, maka akan kita i'rab sebagai al-maf'ul fih dan dibaca nasab, ya, dan dibaca mansub. Beberapa lafaz, yang pertama adalah lafaz yang menunjukkan kata keterangan waktu atau yang disebut sebagai dzaraf zaman. Di situ ada beberapa lafaz, contohnya kata sa'ah, jam, ya. Ini waktu. Kemudian yaum, hari, sabah, ya, artinya subuh atau pagi. Kemudian duhur, artinya siang hari atau duhur. Lail, malam. Ghadan, ya, besok. Kemudian lahdzah, ini keterangan waktu, sebentar. Muddah, ini artinya selama. Kemudian fatrah, ini sama juga. Kemudian hina, ya, qabla, dan seterusnya. Ini beberapa contoh yang menerangkan tentang waktu. Ya, yang selanjutnya lafaz-lafaz ini akan kita i'rab sebagai al-maf'ul fih dan dibaca nasab. Kemudian jika kita sambungkan dengan isim yang lain membentuk syibhul jumlah. Ya. Kemudian yang kedua lafaz-lafaz yang menerangkan tempat atau yang kita sebut dengan istilah dzarful makan. Ya. Contohnya yang pertama adalah ba'da. Kalau ba'da ini artinya sesudah, ini masih menunjukkan kepada waktu, ya. Ya. Adapun yang menunjukkan kepada tempat adalah amam. Amama di depan, wara'a belakang, half juga sama, belakang. Ya, yamin sebelah kanan, fauqa atas, yasar sebelah kiri, shimal, yasar dengan shimal sama, menunjukkan arah sebelah kiri. Kemudian janub, ya, selatan, ya, syarq sebelah timur, kemudian gharb sebelah barat, wasta sebelah tengah, dan seterusnya dari lafaz-lafaz yang menunjukkan tempat, ya, keterangan tempat, ya, keterangan tempat, depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah. Itu adalah keterangan, contoh-contoh dari keterangan tempat, ya. Kita hafalkan lafaz-lafaz ini karena lafaz-lafaz ini yang sering muncul dan yang sering kita i'rab sebagai al-maf'ul fih, ya. Kesimpulannya para ikhwan dan para akhwat rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita telah menyelesaikan satu pembahasan dari al-mansubat, dari isim-isim yang di-i'rab, yang selalu di-i'rab mansub, ya. Al-mansubat insyaallah kita bahas dalam 2 pertemuan. Dalam pertemuan yang ke-14 ini dan akan kita lanjutkan nanti dalam pertemuan yang ke-15 insyaallah. Akan kita bahas selanjutan dari al-mansubat. Dalam pertemuan ini kita bahas al-mansubat yang pertama adalah al-mafail, yaitu maf'ul yang berjumlah 5 macam maf'ul. Ya, pertama adalah al-maf'ul bih, kedua al-maf'ul mutlaq, ketiga adalah al-maf'ul li ajlih, keempat al-maf'ul ma'ah, dan yang kelima al-maf'ul fih. Ya, 5 macam maf'ul. Kita harus bisa membedakan dari 5 macam maf'ul tersebut. Maf'ul bih adalah objek kalimat. Ya, objek kalimat akan muncul kalau fiilnya adalah fiil muta'addi. Adapun kalau fiilnya fiil lazim, maka fiil lazim tidak butuh kepada objek, maka tidak akan ada yang namanya al-maf'ul bih. Al-maf'ul bih hanya muncul kalau bersama fiil yang muta'addi. Ya. Dan tidak sempurna sebuah kalimat kalau fiilnya muta'addi sedangkan tidak ada maf'ul bihnya. Baik. Kemudian yang kedua adalah al-maf'ul mutlaq. Adapun al-maf'ul mutlaq, ya, dia adalah masdar. Ya, masdar yang dilafatkan, dimunculkan bersamanya ada fiilnya. Ini ciri ciri khusus untuk maf'ul mutlaq. Kalau ada lafadz fiil, baik fiil madhi, fiil mudhari, ya, kok setelahnya ada masdarnya, berarti masdar itulah yang disebut sebagai al-maf'ul mutlaq, dan al-maf'ul mutlaq itu hukumnya dibaca nasab, ya, dibaca nasab. Tujuan disebutkan bisa jadi untuk menekan arti atau untuk
menunjukkan jumlah bilangan perbuatan. Ya. Kemudian yang ketiga adalah al-maf'uli ajli. Kalau al-maf'uli ajli sama, dia adalah masdar tetapi tujuannya dimunculkan masdar itu adalah untuk menerangkan sebab. Ya, kenapa terjadi perbuatan ini? Kenapa terjadi perbuatan itu? Itu bisa diketahui dengan ya maf'ul ajlih, ya, dengan cara kita memunculkan lafaz masdar dari fiil tersebut. Kemudian yang keempat adalah al-maf'ul ma'ah. Ya, al-maf'ul ma'ah ini adalah di antara contoh maf'ul yang paling sedikit penggunaannya. Paling sedikit penggunaannya, yang penting dia adalah kalau ada isim jatuh setelah huruf waw yang artinya bersama. Bukan artinya dan, tapi artinya bersama. Maka dialah al-maf'ul ma'ah. Dan yang terakhir, yang kelima adalah al-maf'ul fi. Kalau al-maf'ul fi adalah kata keterangan yang menunjukkan waktu dan tempat. Ya, atau yang disebut dengan istilah dzaraf. Kalau menunjukkan waktu berarti namanya dzaraf zaman. Dan kalau menunjukkan tempat adalah dzaraf makan. Dan ada beberapa lafaz-lafaz yang tadi sudah kita sebutkan. Dari lafaz-lafaz dzaraf zaman dan dari lafaz-lafaz dzaraf makan yang akan selalu kita baca nasab sebagai al-maf'ul fih. Kemudian jika kita gandengkan, kita sambungkan dengan isim, akan membentuk susunan yang disebut sebagai syibahul jumlah. Ya, baiklah para ikhwan dan para akhwat rahimani wa rahimakumullah. Inilah insyaallah yang bisa kita sampaikan dan jelaskan. Mudah-mudahan penjelasan ini bisa memberi kepahaman kepada kita tentang kaidah-kaidah i'rab, ya, dan kita sudah masuk dalam pembahasan al-mansubat, isim-isim yang nasab. Dalam pertemuan selanjutnya akan kita sambung lagi beberapa isim yang selalu dibaca nasab, ya, yang selalu dibaca nasab. Kemudian pertemuan selanjutnya adalah kita bahas i'rabnya isim yang selalu dibaca majrur atau yang disebut dengan istilah al-majrurat. Nah, wallahu a'lam bishawab, insyaallah yang kita bahas, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan untuk kita untuk menyambung kembali dan melanjutkan pada pertemuan-pertemuan selanjutnya biidznillah subhanahu wa taala. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.